Oke, kali ini kita akan bahas tentang energi ya. Nah, energi sendiri itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, kalau sebelumnya kita sudah tahu arti usaha itu adalah kalau untuk melakukan usaha dibutuhkan energi, maka energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi sendiri terbagi menjadi 3, ada energi kinetik, potensial, dan energi mekanik. Nanti kita akan bahas satu-satu, kita akan bahas energi secara umum dulu. Nah, energi sendiri ini dia dapat berubah bentuk ya, energi dapat berubah bentuk. Contohnya tuh seperti apa? Contohnya tuh seperti PLTA. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu kan dia memanfaatkan energi potensial ya yang dimiliki oleh air terjun untuk menggerakkan turbin. Jadi turbin sendiri itu bisa bergerak karena adanya energi potensial yang dimiliki oleh air terjun. Nah, maka PLTA sendiri itu dia perubahan energi ya dari energi potensial. Kemudian energi potensial sendiri akan berubah menjadi energi kinetik karena tadi dia bergerak. Nah, energi kinetik ini dari gerakan turbin tersebut akan diteruskan ke poros generator dan dihasilkan tenaga listrik sehingga jadilah listrik gitu. Maka perubahan energi dari PLTA tersebut adalah energi potensial menjadi energi kinetik dan menjadi energi listrik gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke energi kinetik. Ingat, kalau kinetik ini kita cari dulu, kita mesti tahu dulu pengertian energi kinetik ya. Energi kinetik sendiri itu dia energi yang dimiliki benda karena gerak atau kecepatannya. Jadi kalau energi kinetik itu berhubungan dengan gerak. Jadi benda itu bergerak atau memiliki kecepatan, itu berarti dia mengalami energi kinetik. Ya, jadi energi kinetik berhubungan dengan gerak dan juga memiliki kecepatan. Ya, maka karena dia berhubungan dengan kecepatan, maka di sini persamaannya jadi EK itu energi kinetik, satuannya adalah Joule, sama dengan setengah dikali M dikali massa benda tersebut dikalikan dengan V. V itu adalah kecepatan. V-nya dikuadratkan ya. Jadi kuadrat di sini hanya punya V, bukan punya setengah, bukan punya M, tapi hanya punya V. Jadi nanti kalau ada di soal, nilai V-nya aja yang dikuadratkan gitu. Nah, energi kinetik sendiri dia hanya dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi kalau benda yang diam, itu dia tidak memiliki energi kinetik. Nah, besarnya energi kinetik ini bergantung pada besarnya kecepatan benda. Jadi kalau benda semakin cepat, maka energi kinetiknya pun semakin besar. Gitu ya. Kemudian di sini ada hubungan usaha dengan energi kinetik. Hubungannya itu seperti apa? Maka kalau namanya hubungan, maka usaha sendiri sama bisa dikatakan sama dengan delta EK atau perubahan energi kinetik. Perubahan delta ini adalah perubahan ya. Maka kalau perubahan misalnya kecepatan energi kinetik akhir atau EK2 itu dikurangi dengan EK1, kecepatan energi kinetik awal ya. Gitu. Pokoknya kalau yang namanya delta, ini delta itu dia adalah perubahan. Gitu ya. Jadi perubahan EK2 dikurangi dengan EK1 atau perubahan akhir dikurangi perubahan awal. Gitu. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti bisa diketahui kecepatan. Kecepatan itu adalah V. V-nya 20 meter per sekon. Kemudian berapa besar energi kinetik? Berarti ini adalah energi kinetik yang ditanya gitu kan. Pada benda tersebut yang memiliki massa 80 kilo. Berarti ini adalah M-nya.
berarti masanya adalah 80 kg. Tadi yang ditanya adalah energi kinetik. EK-nya berapa? Ya, kita masukkan ke rumus yang ini ya. Rumus ini berarti EK sama dengan setengah dikali M dikali V dikuadratkan. Setengah ini udah di rumusnya ya, jadi harus ditulis setengah. M-nya adalah 80, V-nya adalah 20 kuadrat. Ingat ya, kuadratnya punya V, berarti setengah langsung aja di sini. Setengah kali 80 sama dengan, nah setengah dikali 80 itu sama juga dengan 80 dibagi 2 adalah 40. Nah 20 kuadrat sama dengan 20 kali 20. Berarti 2 kali 2 aja 4, nolnya dikuadratin, nolnya ada 2. Ya, gitu. Berarti 40 kali 400, 4 kali 4 adalah 16, nolnya ada 3, berarti energi kinetik yang dialami adalah 16.000 Joule. Oke, di sini ada contoh soal yang kedua, di mana Bian mengendarai mobil bermasa 4.000 kilo. Berarti di sini masanya adalah 4.000 kilo. Berarti diketahui masanya adalah 4.000 kilo. Dengan kecepatan adalah V, V-nya adalah 15 meter per sekon. Kemudian dipercepat dengan kecepatan 25 meter per sekon. Nah, di sini ada yang namanya perubahan kecepatan. Berarti kita anggap di sini adalah V1 atau kecepatan awal, di sini adalah V2 kecepatan akhir. Ya, V2-nya tadi adalah 25 ya. 25 meter per sekon. Maka berapa usaha yang dilakukan oleh Bian? Berarti yang ditanya adalah usaha. Nah, usaha di sini berarti sama juga dengan energi kinetiknya gitu ya. Maka di sini tinggal kita tulis, berarti pakai energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Oke. Nah, karena di sini V-nya ada 2 kan? Maka di sini terjadilah delta atau perubahan energi, perubahan kecepatan. Maka di sini nanti ada V2 dikurangi V1 kuadrat. Gitu ya. Oke, berarti setengah dikali masanya adalah 4.000. Masanya 4.000. Terus V2-nya berapa? V2-nya adalah 25. Ingat dua-duanya kuadrat, maka 25 kuadrat. Terus V1-nya 15 kuadrat. Oke. Ya udah, tinggal kita jumlahkan. 4.000 dibagi 2 sama dengan 4 bagi 22. Berarti 2000. Nah, sekarang ini 25 kuadrat itu sama juga dengan 25 kali 25 adalah 625. 15 kuadrat 15 kali 15 adalah 225. Maka di sini tulis lagi 2000. 625 dikurangi 225 adalah 400 ya. Maka 2000 dikali 400 adalah 800.000 Joule. Oke, selanjutnya yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial sendiri artinya adalah energi yang dimiliki benda karena keadaannya atau kedudukannya. Maksudnya ketika dia itu berhubungan, kalau energi potensial itu berhubungan dengan ketinggian. Ya, jadi kalau tadi energi kinetik itu kita tentang benda yang bergerak, nah kalau energi potensial itu kebalikannya, berarti tentang tentang benda yang dalam keadaan diam. Nah, dan dia ini berhubungan dengan ketinggian. Jadi misalnya kayak kalian itu berada di suatu ketinggian tertentu, atau misalnya kalian lagi naik pohon jambu. Nah, kalian ada di atas, kemudian kalian ngambil jambu, terus jambunya ini dijatuhkan ke tanah. Nah, itu adalah contoh dari energi potensial. Karena ada yang namanya benda, si jambu tersebut dari pohonnya itu berarti ketinggian tertentu, kemudian dijatuhkan ke tanah.
berarti memiliki ketinggian. Gitu ya, itu contohnya. Nah, energi potensial sendiri karena dia berhubungan sama ketinggian, maka rumusnya adalah EP. EP itu maksudnya energi potensial, satuannya Joule, itu sama dengan M, massa, dikalikan dengan G, gravitasi, dikalikan dengan H, ketinggian, ya. Gitu, satuannya ketinggian itu meter. Nah, energi potensial sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Kita akan bahas tentang satu-satu dulu. Kita akan bahas tentang energi potensial gravitasi. Kalau gravitasi sudah tentu pasti berhubungan dengan percepatan gravitasi, ya. Energi potensial gravitasi tersebut adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggian terhadap acuan tertentu. Gitu ya, terhadap acuan tertentu. Maka di sini misalnya kayak kalian mau lempar bola. Ya. Ini kan berarti lempar bola ya. Dia punya ketinggian. Si bola tersebut punya ketinggian, dia ngelemparin ke atas gitu ya. Ini misalnya bolanya lempar ke atas ya, ini ke atas. Nah, dia otomatis punya yang namanya gravitasi ya, atau gaya. Nah, pada saat benda ini diangkat ke atas, vertikal ke atas, vertikal tuh garis lurus ya, berarti garis lurus ke atas dari ketinggian tertentu, misal dari ketinggian H1 ke ketinggian ini, karena misalnya terlemparnya sampai sini, berarti di sini adalah H2. Nah, itu berarti dia akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan berat bendanya. Maka F-nya ini akan sama dengan gaya beratnya. Gitu ya. Nah, karena sama, maka usaha yang dilakukannya ini juga sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahannya atau sama dengan usahanya. Maka W-nya ini sama dengan F dikali S sama dengan mgh, sama dengan energi potensialnya. Oke, untuk yang kedua ada energi potensial pegas. Jadi kalau kalian tahu, pegas itu maksudnya adalah per ya. Jadi energi yang dihasilkan pegas ketika pegas dalam keadaan tertekan atau teregang. Jadi misalnya pegas itu kan melar ya. Jadi pada saat pegasnya atau pernya tersebut kita tekan atau kita lebarin, kita tarik, itu akan mendapatkan energi potensial pegas namanya. Jadi misal di sini ada pegas ya. Pegasnya ini ditarik nih, di sini ada balok. Ini contohnya misalnya ada balok. Nah, balok tersebut dia misalnya kita tekan ke sini ya. Kita tekan, kemudian kita langsung setelah ditekan kan otomatis nanti pernya ini akan tertekan, kemudian ketika baloknya dilepas, lepas seperti itu, nanti dia akan melakukan akan teregang gitu ya. Akan si baloknya ini nanti akan terlempar gitu. Ya, nah nanti di sini pada saat dia terlempar akan memiliki selisih panjang. Ketika ditekan itu panjangnya akan berubah ketika diregangkan, gitu ya. Maka akan memiliki selisih panjang. Maka di sini nanti persamaannya energi potensial pegas sama dengan setengah dikali K, di mana K ini adalah konstanta pegasnya, satuannya adalah N per M atau Newton per meter, dan delta X ini nanti ada selisih panjangnya, satuannya adalah meter. Selisih panjang maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika tadi panjang sebelum diregangkan dengan ketika diregangkan, nanti ada selisih panjangnya. Contohnya, misal di sini ada benda bermassa. Nah, kalau ini dia contoh energi potensial secara umum ya. Kalau energi pegas nanti di sini
akan ada kita bahas sendiri di gerakan harmonis nanti di bab selanjutnya. Cuma bahwa di pegas tersebut ada yang namanya energi potensial gitu ya. Oke, di sini ada contoh dari energi potensial ya. Di sini ada benda bermasa 2 kg dilempar dari atas bidang setinggi 3 meter. Misal di sini ada bidang, tingginya adalah 3 meter. Nah, ada benda di sini 2 kilo ya, dilempar berarti ke bawah ya. Nah, energi potensial benda tersebut sampai di dasar tanah tuh nilainya berapa ya? Di sini tadi masanya 2 kilo, ini adalah massa. Setinggi 3 meter ini adalah H. Yang ditanya adalah energi potensial, EP-nya berapa. Oke, berarti energi potensial sama dengan M dikali G dikali H ya. Nah, di sini pun H-nya sendiri nanti dia sebenarnya kalaupun di soal nggak ada, sebenarnya H sendiri tadi kan dia awalnya adalah 2 kilo ya. H-nya adalah 3 meter. 3 meter ketinggian dari benda berada di atas sampai benda berada di bawah gitu ya. Nah, maka kalau dia bendanya ada di bawah ya, maka energi kinetiknya adalah 0 ya. Energi kinetiknya 0. Dan energi potensial kita nggak usah bahas energi kinetik dulu, kita langsung bahas di sini aja. M-nya adalah 2 kilo, G-nya adalah kalau di sini G-nya nggak ada, tetap kita pakai nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kok bisa gitu Bu? Ya, kalau percepatan gravitasi atau G itu walaupun tidak ada di soal, itu nilainya dia adalah 10 atau 9,8. Jadi untuk mempermudah menghitung biasanya kita pakainya adalah 10. Jadi kalau di soal nggak ada, ya udah kalian pakai 10 gitu. H-nya adalah 3 meter. 2 kali 10 20 dikali 3 adalah 60 Joule. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang energi mekanik. Energi mekanik itu lambangnya adalah EM, energi mekanik. Nah, energi mekanik sendiri dia merupakan jumlah energi kinetik dan potensial. Jadi jumlah antara energi kinetik tadi ditambah dengan energi potensial, jadilah energi mekanik ya. Maka di sini EM sama dengan EP plus EK. Ya, energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik. Oke, kalau kita jabarin lagi, EP itu kan rumusnya M dikali G dikali H, ya kan? Berarti ditambah dengan EK itu rumusnya setengah dikali M dikali V kuadrat. Maka ini bisa rumusnya gitu ya. Nah, di dalam energi itu ada yang namanya hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu bunyinya adalah energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, namun energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Itu dari hukum kekekalan energi. Nah, kalau hukum kekekalan energi mekanik ini ya, dia misal dalam sistem tersebut itu terisolasi. Artinya terisolasi itu yang bekerja itu hanya ada gaya berat, tidak ada gaya yang lain gitu. Maka energi mekanik tersebut bisa disebut dengan energi konstan atau diam, sama nilainya. Jadi EM sama dengan nilainya konstan, tetap. Nah, energi mekanik sendiri dia adalah tadi EP ditambah EK kan, berarti energi potensial tambah energi kinetiknya nilainya adalah konstan. Nah, kalau kita jabarin lagi, berarti kan nanti ada namanya perubahan energi ya. Jadi nanti ada perubahan energi, jadi nanti ada perubahan energi awal dengan perubahan energi akhir. Gitu. Ini kita jabarin aja, EP-nya adalah M dikali G dikali H. Ini awal, maka 1, EK-nya setengah MV kuadrat. 1 sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat. Oke, ini ada contoh ya, ada contoh soal. Benda bermasa 1 kg, berarti
benda masanya M-nya adalah 1 kg, dilempar vertikal ke atas. Oke, misal kita gambarkan gini ya. Ini ada benda nih di atas lantai gitu. Nah, kemudian bendanya berapa tadi? 1 kilo ya. Bendanya 1 kilo. Terus dilempar vertikal ke atas, berarti nanti di sini dia dilempar ke atas gitu ya. Memiliki kecepatan awal 40 meter per sekon, berarti kecepatan awalnya V1 adalah 40 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi ini adalah G-nya, maka di sini G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka besar energi kinetik benda saat benda berada pada ketinggian 20 meter. Nah, anggap nanti di sini ada ketinggiannya adalah 20 meter. Gitu. Berapa? Ya. Berarti yang ditanya adalah energi kinetiknya pada saat di 20 meter itu berapa, gitu kan? Nanti di sini tuh pada saat 20 meter energi kinetiknya tuh berapa, gitu kan? Oke, maka di sini kita pakai rumus yang sebelumnya. Tadi yang gabungan itu antara energi kinetik dengan energi potensial, ya. Maka di sini kalau kita tulis energi kinetik sama dengan delta EK sama dengan ditambah dengan delta EP sama dengan energi mekanik, gitu kan? Oke, di sini karena adanya perubahan energi kinetik dengan perubahan energi potensial, maka nanti di sini kita pakai rumus yang tadi. Ada EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Ya, berarti energi kinetik 1 itu pada saat benda di sini ya. Pada saat benda di vertikal ke atas ini berarti dia adalah EK1-nya. Ya, berarti EK1-nya itu